Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 11 Desember 1. Berdirinya Kabupaten Blora. Menurut cerita, rakyat Blora berasal dari kata belor yang berarti lumpur. Kemudian berkembang menjadi Beloran yang akhirnya sampai sekarang lebih dikenal dengan nama Blora. Secara etimologi Blora berasal dari kata Y plus lorah. Y berarti air, dan lorah berarti jurang atau tanah rendah. Dalam bahasa Jawa sering terjadi pergantian atau pertukaran huruf Y dengan huruf B, tanpa menyebabkan perubahan arti kata, sehingga seiring dengan perkembangan zaman kata Wailora menjadi Bailora, dari Bailora menjadi Balora dan kata Balora akhirnya menjadi Blora. Jadi nama Blora berarti tanah rendah berair. Ini dekat sekali dengan pengertian tanah berlumpur. Sejak zaman Pajang sampai dengan zaman Mataram, Kabupaten Blora merupakan daerah penting bagi pemerintahan pusat kerajaan. Hal ini disebabkan karena Blora terkenal dengan hutan jatinya. Blora mulai berubah statusnya dari apanage menjadi daerah kabupaten pada hari Kamis Kliwon, tanggal 2 Surat tahun Alif 1675, atau tanggal 11 Desember tahun 1749 Masehi, yang sampai sekarang dikenal dengan hari jadi Kabupaten Blora. Adapun bupati pertamanya adalah Wilatika. Perlawanan rakyat Blora yang dipelopori petani muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Perlawanan petani ini tak lepas dari makin memburuknya kondisi sosial dan ekonomi penduduk pedesaan pada waktu itu. Pada tahun 1882 pajak kepala yang diterapkan oleh pemerintah penjajah sangat memberatkan bagi pemilik tanah, petani. Di daerah-daerah lain di Jawa, kenaikan pajak telah menimbulkan pemberontakan petani, seperti peristiwa Cilegon pada tahun 1888. Selang 2 tahun kemudian seorang petani dari Blora mengawali perlawanan terhadap pemerintahan penjajah yang dipelopori oleh Samin Surasentiko. Gerakan Semin sebagai gerakan petani anti-kolonial lebih cenderung mempergunakan metode protes pasif, yaitu suatu gerakan yang tidak merupakan pemberontakan radikal. Beberapa indikator penyebab adanya pemberontakan untuk menentang kolonial penjajah antara lain, berbagai macam pajak diimplementasikan di daerah Blora, perubahan pola pemakaian tanah komunal, pembatasan dan pengawasan oleh Belanda mengenai penggunaan hasil hutan oleh penduduk. Indikator-indikator ini mempunyai hubungan langsung dengan gerakan protes petani di daerah Blora. Gerakan ini mempunyai corak milenarisme, yaitu gerakan yang menentang ketidakadilan dan mengharapkan zaman emas yang makmur. 2. Berdirinya UNICEF tahun 1946. Dana anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, United Nations Children's Fund, sering disingkat UNICEF, adalah sebuah organisasi PBB yang memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan jangka panjang kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Lembaga ini adalah salah satu anggota dari United Nations Development Group, dan bermarkas besar di kota New York. UNICEF didirikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember tahun 1946 dengan nama United Nations International Children's Emergency Fund atau Badan Internasional PBB tentang dana darurat untuk anak-anak, untuk memberikan bantuan makanan dan kesehatan darurat di negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II.
Dr. Ludwig Rajeman dari Polandia secara umum dianggap sebagai pendiri UNICEF dan mengepalai lembaga ini sejak tahun 1946. Berdasarkan saran dari Dr. Rajeman, Maurice Paté dari Amerika Serikat ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif yang pertama, dan bertugas sejak tahun 1947 hingga saat meninggalnya pada tahun 1965. Pada tahun 1953, mandat UNICEF diperluas untuk menangani kebutuhan anak-anak di negara berkembang. Pada tahun itu pula UNICEF ditetapkan sebagai bagian tetap dari sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu, kata international dan emergency dihapus dari nama organisasi, sehingga cukup dikenal sebagai United Nations Children's Fund atau disingkat UNICEF. Kelahiran Rhoma Irama, penyanyi Indonesia 1946. Raden Haji Oma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama lahir di Tasikmalaya, tanggal 11 Desember tahun 1946. Dia seorang musisi dangdut dari Indonesia yang berjulukan Raja Dangdut. Pada tahun 70-an, Rhoma mulai dikenal sebagai bintang film kanak-kanak Jenderal Kancil, sekitar tahun 1958. Karirnya di musik dimulai sejak ia usia 11 tahun. Rhoma sudah menjadi penyanyi dan musisi ternama setelah jatuh bangun dalam mendirikan band musik, mulai dari band Gayan tahun 1963. Tak lama kemudian, ia pindah masuk Orkes Candraleka, sampai akhirnya membentuk band sendiri bernama Soneta yang sejak tanggal 13 Oktober tahun 1973 mulai berkibar. Bersama grup Soneta yang dipimpinnya, Rhoma tercatat pernah memperoleh 11 Golden Record dari kaset-kasetnya. Berdasarkan data penjualan kaset dan jumlah penonton film-film yang dibintanginya, penggemar Rhoma tidak kurang dari 15 juta atau 10% penduduk Indonesia. Ini catatan sampai pertengahan 1984. Tak ada jenis kesenian mutakhir yang memiliki lingkup sedemikian luas. Tulis majalah Tempo, tanggal 30 Juni tahun 1984. Sementara itu, Rhoma sendiri bilang, "Saya takut publikasi. Ternyata, saya sudah terseret jauh." Rhoma Irama terhitung sebagai salah satu penghibur yang paling sukses dalam mengumpulkan massa. Rhoma Irama bukan hanya tampil di dalam negeri tetapi ia juga pernah tampil di Kuala Lumpur, Singapura, dan Brunei dengan jumlah penonton yang hampir sama ketika ia tampil di Indonesia. Sering dalam konser Rhoma Irama, penonton jatuh pingsan akibat berdesakan. Orang menyebut musik Rhoma adalah musik dangdut, sementara ia sendiri lebih suka bila musiknya disebut sebagai irama Melayu. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1973, Rhoma mencanangkan semboyan Voice of Muslim, suara Muslim, yang bertujuan menjadi agen pembaru musik Melayu yang memadukan unsur musik rock dalam musik Melayu serta melakukan improvisasi atas aransemen, syair, lirik, kostum, dan penampilan di atas panggung. Menurut Ahmad Albar, penyanyi rock Indonesia, Rhoma pionir, pintar mengawinkan orkes Melayu dengan rock. Tetapi jika kita amati ternyata bukan hanya rock yang dipadu oleh Rhoma Irama tetapi musik pop, India, dan orkestra juga. Inilah yang menyebabkan setiap lagu Rhoma memiliki cita rasa yang berbeda. Bagi para penyanyi dangdut, lagu Rhoma mewakili semua suasana, ada nuansa agama, cinta remaja, cinta kepada orang tua, kepada bangsa, kritik sosial, dan lain-lain.
Mustahil mengadakan panggung dangdut tanpa menampilkan lagu Bang Roma, karena semua menyukai lagu Roma. Begitu tanggapan beberapa penyanyi dangdut dalam suatu acara TV. Empat, meninggalnya Ali Alatas, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Dr. Ali Alatas, sarjana hukum, lahir di Batavia tanggal 4 November tahun 1932, meninggal di Singapura tanggal 11 Desember tahun 2008 pada umur 76 tahun. Dia seorang diplomat Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia tahun 1988 sampai tahun 1999 di bawah Presiden Soeharto dan B.J. Habibie. Hingga wafatnya, ia menjabat sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk Myanmar, utusan khusus Presiden RI untuk masalah Timur Tengah, dan Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Pendidikan dasar kediplomatan diperoleh di Akademi Dinas Luar Negeri Jakarta dan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selanjutnya, ia menggeluti dunia pers hingga awal 1950. Kemudian ia masuk Direktorat Ekonomi Antar Negara Departemen Luar Negeri. Karir sebagai diplomat dijalaninya di berbagai perwakilan Indonesia, seperti Thailand, Amerika Serikat, dan PBB. Ia pernah juga menjadi sekretaris Adam Malik ketika Adam Malik menjadi Menteri Luar Negeri tahun 1970 sampai tahun 1976 dan Wakil Presiden RI tahun 1978 sampai tahun 1982. Karirnya mulai berkembang sewaktu menjabat sebagai staf perwakilan Indonesia di PBB. Di sana ia aktif dalam menggalang suara G77, kelompok negara-negara berkembang di lembaga dunia tersebut. Namanya mulai dikenal luas di forum internasional setelah ia aktif sebagai fasilitator perundingan perdamaian terhadap pihak-pihak yang bertikai di Kamboja. Melalui pertemuan-pertemuan informal yang dikenal sebagai Jakarta Informal Meeting hingga beberapa kali. Kegiatan diplomatis ini berakhir dengan sukses setelah ia menjadi ketua bersama dalam Konferensi Paris untuk Perdamaian Kamboja. Sumbangsi lain yang tidak terlalu diamati luas oleh pers tetapi signifikan adalah sebagai fasilitator dan penghubung dalam perundingan pemerintah Filipina dengan MNLF yang berakhir dengan perdamaian pada tahun 1996. Ali Alatas adalah orang terdepan dalam kepemimpinan Indonesia untuk gerakan non-blok pada tahun-tahun 1992 sampai tahun 1995. Lewat usahanya lah Indonesia dapat ikut melobi G7, kelompok negara-negara industri terkemuka, untuk mau menghapus hutang beberapa negara berkembang dan bekerja sama dengan mempertimbangkan kesetaraan. Namun, sebagai diplomat ia harus menghadapi ujian berat membela kebijakan yang ditempuh Indonesia terhadap permasalahan Timur Timur. Ali Alatas merupakan keturunan blasteran dari Arab Hadrami, Yaman, dan Sunda. Ia memiliki kakek yang merupakan pedagang pada era Hindia Belanda, yakni Abdullah bin Alwi Alatas. Alex. Begitu ia akrab dipanggil, menikah dengan Junisa dan pasangan ini dikaruniai 3 orang anak. Sebagai diplomat, ia dikenal akrab kepada semua kalangan, baik pejabat maupun petugas keamanan. Ia dilaporkan biasa mengobrol dengan petugas keamanan di PBB sewaktu merokok di luar gedung.
Ia wafat di Rumah Sakit Mount Elizabeth di Singapura pada tanggal 11 Desember tahun 2008 pukul 7.30 waktu setempat setelah mendapat serangan jantung pada tanggal 20 November tahun 2008. Ia dibawa ke Singapura setelah beberapa hari dirawat di Jakarta. Jenazahnya dimakamkan keesokan harinya di TMP Kalibata dengan upacara militer dipimpin langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.